Satu kata. Kalau ada orang hidup ngurusin orang lain, itu tanda orang itu tidak akan selamat pun. Hati-hati, nggak usah ngurusi tonggo. Mungkin nggak usah ngurusi dia, urusi diri kita sendiri. Nggak mungkin. Pikir bisa, kenapa nggak digunakan? Kan bisa baca Quran, kenapa ngurusin membicarakan orang, menggibai orang, meledek orang, padahal bisa, subhanallah, kan enak. Sakhatahu fi maksiyatih. Allah Ta'ala itu meletakkan kebencian Allah, laknatnya Allah, letaknya ada pada suatu kemaksiatan. Fala tahqiruh, maka jangan sampai diremehkan walaupun itu kemaksiatan yang kecil. La'alla sakhatahu fi, kita nggak tahu di situ mungkin adalah bentuk kebencian dan sifat marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi sekecil kebaikan kita nggak boleh meremehkan, ini pun juga sekecil kemaksiatan kita juga nggak boleh meremehkan. Yang tadi siapa tahu bentuk ridhonya Allah, dan yang ini siapa tahu bentuk kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Sekecil kemaksiatan hukumnya haram, hukumnya dosa, tidak diperbolehkan oleh agama walaupun itu hal yang kecil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditampakkan oleh Allah Ta'ala semua jenis kebaikan mulai dari A sampai Z. Sing ageng, sing paling kecil Rasulullah wartos. Dan Rasulullah juga ditampakkan oleh Allah Ta'ala semua jenis keburukan mulai dari A sampai Z, yang besar yang kecil pun. Dalam sabda beliau, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Aku diberi tahu oleh Allah Ta'ala semua jenis amal yang dilakukan oleh umatku, baik yang buruk maupun yang baik. Di antara yang buruk, an-nukhamatu fil masjidi la tudfan. Napa niku? Meludah di dalam masjid. Napa Pak? Meludah di dalam masjid. La tudfan, tapi tidak dikubur. Zaman dahulu belum ada keramik Pak. Jadi kalau seandainya ada ludah masuk, maaf, tinggal dikeroai, ditutup, selesai. Zaman sama kayak keramikan. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Mengeluarkan dari mulut kita, tapi letaknya ada pada masjid. Itu kali Rasulullah disebut suatu keburukan kecil Pak, padahal bisa dibersihkan, padahal bisa disucikan. Itu sudah dianggap hal yang mungkar oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hal semacam ini dianggap oleh Kanjeng Nabi hal yang buruk, bagaimana kalau kita lihat ada majelis taklim di dalam masjid atau di musola, ngundang penceramah yang lisannya kotor? Iya, nasibnya takmir. Kalau mengenai takmir Pak, bagaimana nasibnya takmir? Bagaimana hisabnya uang bantuan yang telah dikumpulkan?
Siapa yang nanggung dosanya? Orang-orang yang hadir karena menghadiri dan mendengarkan segala sesuatu pembicaraan kotor dari mulutnya orang yang kotor. Mudah-mudahan masjid kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan musola kita dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan di Indonesia sudah banyak kita dengarkan, sudah banyak kita lihat. Oleh sebab itu, ayo kita hati-hati. Kalau kita punya masjid, ayo bersihkan masjid kita. Kalau kita punya musola, bersihkan musola kita. Jangan sampai maaf-maaf kita memasukkan orang-orang yang pembicaraannya atau mulutnya menghina orang atau menghujat orang atau meledek orang. Naudzubillah. Langkah kita yang kita gunakan untuk hadir dihisab oleh Allah. Waktu yang kita luangkan untuk hadir dihisab oleh Allah. Dana yang kita masukkan dihisab oleh Allah. Umur kita akan dihisab oleh Allah. Amin ya rabbal. Ustaz, tapi viral. Waduh. Sama gen golek wong viral gampang. Bukan masalah viralnya. Perkembangan iman setelah majelis taklim itu ada. Amaliyah kita tambah nopo mboten, keistiqomahan kita tambah nopo mboten, kita tambah sae kalih tangga, kita tambah sae kalih keluarga, kita tambah sae kalih lingkungan kita tambah bisa menghormati kepada siapapun orang sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ayo kita jaga masjid kita, kita jaga musola kita, kita jaga mimbar-mimbar kita, jangan sampai dijadikan sebagai lahan untuk menghina atau mencaci orang. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Amin. Yang terakhir, innallaha khabba'a wilayatahu fi 'abdi. Allah Ta'ala itu menyimpan kewalian ada pada hambanya Allah. Tapi yang mana? Yang mana, Pak? Allahu a'lam. Tapi setiap per individu dari hamba Allah Ta'ala mungkin dititipi kewalian Allah. Fala tahkiru. Maka kita nggak boleh meremehkan. La'alla wilayatahu fi. Siapa tahu dia termasuk kekasih Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa jumlah ini sing hadir? Pinten, Pak? Mungkin dengan delok pilingane piro. Jangan apa? Ang mriki sing wali sinten? Aku Ustaz, jadi aku itu. Sedangkan mungkin. Ini apa nggih? Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Setiap individu dari manusia itu bisa pantas dijadikan wali sedetik itu bisa. Gak usah nunggu keilmuan, gak usah nunggu ibadah, gak usah nunggu toh. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula kun fayakun. Kalau kita tidak bisa mengetahui atau menghitung atau menentukan, maka tugas kita adalah husnudzon, berprasangka kepada siapapun. Kepada non muslim kita harus berprasangka, kepada muslim kita berprasangka, kepada mukmin berprasangka, kepada ahli taat berprasangka, kepada bahkan ahli maksiat pun kita juga harus berprasangka. Husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya hati-hati dengan istri, jangan dimarahi, mungkin kekasih Allah. Kak Ustaz, kita juga lo kok enak. Istri kita jangan berani dengan suami, siapa tahu itu kekasih Allah. Kan enak wali ini loro kan. Neng omah wali ini loro. Wali murid. Loh, niku dawuh Imam Ali umum. Jangan sekali-kali Anda meremehkan siapapun. Sebab di dalamnya itu ada
kemungkinan akan diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari ini keterangan di Bani Israel itu ada dua orang masyhur, bahasa sekarang viral. Yang satu saking masyhurnya disebut abid, ahli ibadah, masyhur. Di mana-mana kalau ada siapa yang ahli ibadah, fulan, masyhur, abid Bani Israel. Yang satunya disebut asi Bani Israel, orang yang ahli maksiat. Yang satu viral karena kebaikannya, yang satu viral karena keburukannya. Oke? Zahirnya ilmu pandangan manusia yang dilihat, sing sae kelihatan sing ahli tauhid. Menurut ilmu zahir, ilmu pandangan mata, pikiran manusia. Tapi kan sehebat apapun kita, nggak mungkin kita tahu hal yang gaib. Kenapa mungkin? Pun bukan saya jauh-jauh. Kalau kalian jenengan dicek, aku ini swarga apa neraka? Tolong dijawab. Pertanyaan untuk kita aja nggak bisa. Kenapa kita menyeleksi orang? Masih ngurusin nasab, masih ngurusin. Kamu itu surga atau neraka? Ayo tolong dijawab. Wallahu a'lam. Jadi Rafiq, kita nggak tahu sih. Loh, nasib kita ini belum jelas kok ngurusi nasib orang. Terus kata ngurusin nasab tapi bukan pernah ngurusin nasib. Loh, satu pail, mulai bangun tidur sampai mau tidur, aku ingin rokok ke surga. Selesai Pak urusan kita. Kita sudah punya jadi akal kita sudah terarah, aku ingin neraka atau surga. Akhirnya apa? Dia akan memanfaatkan sebanyak mungkin untuk mencari-cari tanda-tanda penduduk surga dan menghindari tanda-tanda penduduk neraka. Dan di antara tanda penduduk neraka, mencemooh orang, menghina orang, sibabul muslim fusuk, meledek dan menghina satu orang muslim, hukumnya fasik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Kabarokai musola masjid yang kita adakan sholawat, insya Allah lisan kita ditata oleh Allah. Amin. Ini viral dengan ketaatannya, ini viral dengan kemaksiatannya. Allah sangat mudah untuk membalik fakta, untuk menjadikan yang ahli maksiat surga, yang ahli taat neraka. Gini pun ini Allah. Kita fokus dengan diri kita. Apalagi tahun ini berlalu begitu cepat, Pak. Minggu ini Masya Allah. Kalau kemarin lagi mau khutbah, sama ke khutbah malah kita amma batu masih di bibir, amma batu terus amma batu malah cepatnya luar biasa. Kemarin amma batu, sekarang rasanya megang tongkat ini masih ada, Pak. Tengah ini megang tongkat mana ini? Kenapa nggih? Panjenengan boten ngertos, jangan tinggal mendengarkan. Kulo niki, Pak. Amma batu nih. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Oke. Itu Allah sakit. Akhirnya kita harus berhati-hati, harus fokus dengan diri kita. Harus betul-betul selalu menghitung perkembangan daripada amaliyah kita. Nambah enggak ya hari ini? Masalah Pak. Oh, biasanya aku datang ke hari Jumatan itu 5 menit sebelum khotib naik mimbar. 5 menit, la ilaha illallah. Insya Allah minggu ini insya Allah 10 menit. Lumayan Pak. Minggu depan 15 menit. Insya Allah 4 bulan jam 6 berangkat. Kok nguyu jenengan. Alhamdulillah Muhammad. Itu namanya perkembangan. Loh,
Yang kemarin belum bisa sedekah, Jumat ini bisa, berarti meningkat. Oke. Yang kemarin duha 2 rakaat, hari ini tambah enggak. Tambah 4, tambah 6, tambah 8. Itu fa'amma man thaqulat mawazinu. Kita kalau ngurusin diri kita sudah capek, Pak. Sudah nggak ada waktu untuk ngurusin orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Makanya lihat dawuh Kanjeng Nabi ini, sing artine Allah itu kalau mau menyesatkan orang itu akan disibukkan ngurusin orang lain. Itu sudah alamat. Kalau ada orang hidup ngurusin orang lain, itu tanda orang itu tidak akan selamat pun. Hati-hati, nggak usah ngurusi tonggo. Mungkin nggak usah ngurusi dia, urusi diri kita sendiri. Akhirnya apa lagi? Yang satu viral taat, yang satu viral maksiat. Allah Ta'ala dengan sifat bisanya, sifat mampunya menurunkan hidayah kepada orang yang ahli maksiat sehingga ingin bertobat. Padahal dulu nih maksiat itu luar biasa loh. Sekejap tok Allah Ta'ala berikan hidayah sehingga dalam hatinya, aku sudah lama koyok ini, aku tak kumpul ambil orang soleh. Aku pingin hadir majelis taklim. Aku pingin kumpul dengan orang-orang baik. Ya Allah, siapa tahu dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Mungkin. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap keburukan iringi ketaatan. Ketaatan itu bisa menghapus keburukan. Berangkat nih orang yang ahli maksiat ingin derek orang yang ahli taat. Ketika orang yang ahli maksiat ini duduk di samping orang yang ahli taat dengan tujuan dapat rahmat, biar dapat hidayah, biar dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, dengan sifat maksanya akan menghancurkan ibadahnya orang yang ahli ibadah dengan satu kata. Dengan bintang satu kata tok selesai urusan. Makanya kita harus hati-hati, Pak. Banyak sekali penduduk neraka itu penyebabnya bukan apa-apa kecuali lisan. Ini lisan, Pak, sudah dikasih oleh Allah Ta'ala pintu 2, gigi dan mulut. Ini saya jebol. Ya kenapa gak dikasih pintu, Pak? Tambah los terus. Kenapa mungkin? Zikir bisa, kenapa nggak digunakan? Kan bisa baca Quran, kenapa ngurusin membicarakan orang, menggibai orang, meledek orang? Padahal bisa, subhanallah, kan enak. Alhamdulillah, kan eco. Quran bisa, Fatihah diulang-ulang, surat Al-Ikhlas diulang, atau kalau enggak menang, gak ngomong plus. Jadi mereka kayak alhamdulillah gak capek nulisin. Mungkin Dawi Habib Salim Syadidi guru pulau di antara orang yang paling disukai malaikat orang diem meneng tok. Ditulis nopo taat ya orang, maksiat ya orang meneng tok. Lah tiang-tiang meneng niku mungkin kalau dihisab nopo sing dihisab? Gue lulus warga apa sing dihisab? Ndak ada. Nah, kedawai Kanjeng Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Ucapkan yang baik, aw liyasmut, atau menang. Apa? Diam. Diejek menang, diledek menang, dirasani menang. Apa mari ini? Menang mau yang Oke. Satu kata-kata yang keluar dari ahli taat yang menyebabkan taatnya hapus. Ketika melihat ada orang maksiat duduk di sampingnya, saya terjemahkan ke bahasa
Gak level, nama? Gak level. Apa bahasa gak level nih? Gak cocok. Gak podo. Ini ahli taat, lu ahli maksiat. Gak ada ini apa? Gak masuk hitung-hitungan matematika. Makanya itu saya nomor saya. Ini cuma satu ucapan Pak. Pas saat itu Allah Ta'ala menjadikan waktu dia sebagai penyebab dia masuk dalam neraka. Memiliki harganya waktu sangat luar biasa. Satu ucapan. Gak pantas, gak pantas, gak level. Tidak nunggu beberapa hari maksiat, juga tidak nunggu beberapa melakukan kemungkaran. Satu kali ucapan Allah benci, Allah tidak suka. Kenapa? Karena meledek hamba. Kesimpulannya, ayo kita jaga waktu kita, kita jaga umur kita. Kita kawal taat dan ibadah kita. Jangan sampai semuanya dihapus oleh Allah karena ucapan satu kita, atau pandangan satu pandangan kita, atau satu pendengaran kita, atau satu langkah dari kita, atau satu niat dari kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Yang terakhir, ayo kita sibukkan waktu kita, kita ikatkan dengan jenis-jenis amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Wabil khusus banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan perbanyak untuk bersolawat, karena solawat sekali Allah Ta'ala bersolawat untuknya 10 kali. Kalau kita 10, Allah 100 kali. Kalau kita 100, Allah memberikan sholawat 1000. Kalau 1000, insya Allah kita mendapatkan surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diriwayatkan kalau jenengan sudah pernah sholawat 1000, pundak jenengan nempel pundak Nabi ketika masuk surga. Pundak jenengan nempel pundak Nabi ketika masuk surga. Itu kalau sudah sampai sholawat 1000. Mudah-mudahan sholat kita diberkahi oleh Allah.